Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya sharekan apa yang disampaikan oleh MPR RI, yang mana apa yang disampaikan oleh MPR RI ini adalah harapan baik untuk honorer. Di sini disampaikan sesuai dengan informasi yang dimuat oleh ayobandung.com, dorong pengangkatan honorer menjadi ASN segera terwujud. MPR RI peringatkan pemerintah soal hal penting ini. Bapak Ibu, mari kita ikuti informasi berikut sampai selesai, supaya jelas ke kita semuanya kira-kira apa yang disampaikan oleh MPR RI terkait dengan pengangkatan honorer yang disampaikan langsung kepada pemerintah. Nah, tentunya Bapak Ibu, pemerintah dalam arti apa ini? Tentunya yang berkecimpung dalam dunia kepegawaian yaitu Menpan RB dan BKN. Nah, tentunya termasuk juga para stakeholder lainnya. Nah, supaya lebih jelas ikuti informasinya sampai selesai, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian, dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. Lengkongayobandung.com membuat informasi terkini terkait dengan harapan honorer yang disampaikan oleh MPR kepada pemerintah. Saat ini, isu terkait pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara dengan jabatan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K tengah menjadi perbincangan hangat. Ada apa dengan ini Bapak Ibu? Karena masih simpang siur ya informasi tentang nasib honorer. Hal tersebut terjadi setelah diresmikannya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tahun 2023 yang memuat aturan bahwa penuntasan persoalan tenaga honorer paling lambat bulan Desember 2024. Dengan adanya aturan tersebut, tentunya para tenaga honorer sangat was-was karena terancam bakal kehilangan pekerjaan yang telah mereka jalani selama ini. Tapi ingat satu hal Bapak Ibu, para honorer tidak perlu cemas karena dasarnya sudah diterbitkan oleh Menpan RB atas arahan Presiden Joko Widodo bahwa semua honorer tidak boleh di PHK, tetapi dihapus statusnya, dialihkan menjadi ASN P3K. Ingat Bapak Ibu ya, penghapusan dimaksud artinya penghapusan status namun dialih statuskan menjadi ASN P3K. Karena tidak akan dikenal lagi nantinya pegawai non-ASN, tetapi hanya ada ASN meliputi PNS dan P3K. Setelah tenggang waktu yang ditentukan tersebut, nantinya hanya pegawai dengan status ASN lah yang bisa bekerja di instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Terkait hal ini, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, telah memiliki solusi yang mana solusi ini pun bukan hanya solusi biasa, tetapi trik atau solusi jitu agar nasib tenaga honorer terselamatkan. Nah, ini perlu kita ketahui Bapak Ibu ya. Kalau kadang Bapak Ibu honorer resah akan penghapusan status, tapi ingat bahwa ada trik atau solusi jitu yang ditempuh oleh Menpan RB demi keselamatan para tenaga honorer non-ASN. Cara tersebut adalah dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K melalui seleksi CASN 2024 yang kabarnya akan dibuka pada bulan Mei 2024. Tapi walaupun sampai menjelang pertengahan Mei belum ada tanda-tanda, tapi kita yakin bahwa program terbaik pemerintah untuk tenaga honorer pasti akan terwujud dan terlaksana. Pada seleksi calon aparatur sipil negara tahun ini, formasi P3K dikhususkan hanya bisa diisi oleh tenaga honorer yang telah memenuhi syarat. Nah, tentu dibaliknya Bapak Ibu, honorer yang belum memenuhi syarat itu tidak bisa Bapak Ibu ya.
Menpan RB menjamin sebanyak 2,3 juta tenaga honorer yang telah terdata di database BKN akan segera bergelar aparatur sipil negara dan memiliki NIP. Bahkan informasi sebelumnya disampaikan bahwa 100% honorer akan mendapatkan NIP di tahun 2024 tahun ini. Nah, ada apa alasannya itu Bapak Ibu? Karena sebagaimana yang telah disampaikan oleh Menteri Pan RB bahwa walau honorer mengikuti seleksi CASN 2024, ingat bahwa seleksi tersebut hanya formalitas berupa pendataan atau registrasi bagi honorer yang benar-benar honorer. Sehingga honorer bodong tersingkir karena dokumennya tidak lengkap. Jadi semoga saja hal ini bisa menjadi satu kenyataan, ya. Meskipun begitu, mereka tetap harus mengikuti serangkaian tes untuk keperluan pendataan ulang. Nah, jelas di sini Bapak Ibu ya, untuk keperluan pendataan ulang honorer yang telah terdaftar dalam database BKN, bukan pendataan ulang honorer baru. Ini supaya jelas Bapak Ibu ya. Namun rencana tersebut masih belum jelas karena hingga saat ini seleksi CASN 2024 belum diketahui jadwal resminya. Tapi gambaran dari apa yang telah disampaikan oleh Menpan RB bahwa ini akan dilaksanakan setidaknya pada Juni ataupun Juli 2024 tahun ini. Terkait hal ini, Lestari Murdizat selaku Wakil Ketua MPR RI menyatakan bahwa pengangkatan honorer khususnya jabatan guru harus jadi prioritas tahun ini. Kemungkinan Bapak Ibu alasannya tanpa guru, tanpa pendidikan negara ini ambruk. Ya karena ya memang benar ya bahwa tanpa pendidikan itu negara ambruk. Tak hanya pengangkatan, pemerintah juga harus segera menuntaskan persoalan sebaran ketersediaan dan kesejahteraan para honorer. Lestari mengungkapkan, dengan adanya percepatan dalam meningkatkan ketersediaan, kesejahteraan dan pemahaman terhadap kurikulum merdeka kepada para guru merupakan langkah jitu untuk peningkatan mutu pendidikan di Indonesia bila hal ini dilaksanakan sebagaimana mestinya. Itulah informasi terkini Bapak Ibu apa yang disampaikan oleh MPR RI untuk mendorong pemerintah demi honorer dipercepat prosesnya untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN P3K. Semoga saja apa yang disampaikan oleh DPR RI, demikian juga dengan MPR RI, dan permintaan para honorer dikabulkan oleh pemerintah pusat, sebagaimana telah dijanjikan sebelumnya bahwa semua honorer dialihstatuskan menjadi ASN P3K. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.